wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunatihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kajian kita di pertemuan yang lalu adalah di surat 28 di ayat 71, 72 dan 73. Di ayat 71 Allah menyatakan bahwa kalau dunia ini dijadikan oleh Allah malam terus menerus sampai hari kiamat, siapa yang akan memberikan penerangan? Tidak ada. Dan tidak ada kehidupan. Ayat 72, bagaimana kalau dunia ini dijadikan oleh Allah siang terus menerus sampai hari kiamat? Siapa yang mendatangkan malam kalau bukan Allah? Apakah kamu tidak tidak melihat atau tidak memperhatikan? Bapak Ibu, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah rahmat Allah. Kalau bukan rahmat, kita tidak bisa hidup. Tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Mati kita semua kalau tidak ada rahmat. Di laut pun itu rahmat Allah. Dikabarkan oleh Allah seperti ini. Di dalam Quran surat Yasin itu disebutkan oleh Allah begini. Awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'amam fahum laha malikun. Sebelum ayat itu ada kalimat kita di ayat 60. Bukan. Di ayat di surat 36 nih di ayat 33 Allah menunjukkan kekuasaannya.
Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba wa minhu yakulun. Nih, sama terjemahkan. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Bumi itu mati, tidak akan menghasilkan. Tidak sedikit jumlahnya bumi mati yang tidak menghasilkan. Daerah yang panas itu termasuk di Arab Saudi, buminya mati. Selama belum diberi oleh Allah rahmat. Tapi kalau daerah kita ini banyak rahmat. Kalau di Arab buminya mati. Buminya mati. Tapi hasil dari dalam bumi itu yang menjadikan hidup. Kalau di daerah pada umumnya dengan kekuasaannya Allah bumi itu mati. Lalu dibuat hidup oleh Allah dengan cara menurunkan hujan. Lanjut ayat. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Oh, bisa makan. Niku rahmat namanya. Jadi bumi yang mati itu terus turuni oleh Allah hujan, hidup sehingga ada yang dalam bumi ini hidup. Kita bisa makan, itu rahmat dari bumi. Panjenengan rasakan hasil bumi. Lek rupa kaspe, napa? Ketela pohon. Kaspe itu kalau kita ambil terus dimasak, digodok atau dikukus ya. Rasanya seperti itu. Tapi kalau ditumbuk terus dicitak namanya getuk lindri. Rasanya seperti itu. Kaspe itu. Kalau diberi ragi menjadi tape, rasanya seperti itu. Satu pohon saja, artinya satu buah, itu sudah berbagai macam rasa. Hanya bersani yang lain, airnya sama, kebunnya sama, tanahnya sama, rasanya tidak sama. Kalau kena mangga, podang, kecut tuh. Tapi jajare mangga gadung manis. Nggih. Jajare tebu manis. Sebelahnya lagi bukan tebu. Tapi yang dimakan pahit itu. Pare. Sama buminya, airnya sama, hasilnya beda. Sebelah belakangnya ditanami lombok pedes. Bukan berarti begini, oh kalau begitu di bawah tanah itu ada gulanya. Nah coba di sore tebu ngono dicedhuk gulane. Terus dipakai kopi. Muntah-muntah jenengan. Tapi kalau masuk di batang tebu menjadi manis, ngoten niku jenenge rahmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu di ayat 34 waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Nih. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma. Iki lek no Arab. Lek ten mriki mboten. Gantine kurma. Terus dan anggur. Anggur nok kene ana. Terus dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Teko endi mata air itu? Kok iso mancur itu kok endi ngoten? Kok ada air yang di dalam tanah itu loh, dari mana? Disimpan oleh Allah memang. Jadi air itu dialirkan, disimpan dalam tanah, diambil. Itu kalau disedot, Bu, disedot oleh diesel yang besar.
Nggak habis itu cadangannya. Sampai diangkut truk-truk itu dibawa ke sana, bawa kemari. Nggak habis itu, Pak. Namanya air pegunungan. Allah menyimpan di dalam tanah. Niku rahmat. Tujuannya apa? Ayat 35. Supaya mereka dapat makan dari buahnya. Nggih, cek iso mangan. Terus dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Diusahakan itu nyambut gawe. Jadi sing di tanam itu cek kena dipangan, wonge kerja dari hasil itu bisa dipakai untuk makan. Wa ma amilathu aidihim, dan dari perbuatan tangannya itu. Allah menagih kita. Harapannya begini, afala yaskurun. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Contoh lagi, kalau di surat 31, surat Luqman, itu ada kalimat begini. Ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Niki. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu. Oh niki lho. Allah itu menundukkan untuk kita, rahmat Pak Bu, untuk kepentingan kita. Kita itu pentingnya apa? Banyak kepentingan kita. Mulai dari makanan, pakaian, pekerjaan, kebutuhan yang lain. Ditundukkan oleh Allah semuanya yang ada di sekitar kita ini untuk kepentingan kita. Lanjut. Oke, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Oke, yang di atas ditundukkan, yang di bumi ditundukkan. Masih ditambah lagi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Masya Allah. Kurang apa Allah pada kita? Nikmat lahir, nikmat batin disempurnakan oleh Allah. Namun di ayat ini disebutkan ini. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah. Ini loh. Ono sing bantah tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan, tentang kekuasaan Allah. Allah itu Maha Esa, masih dipertanyakan, masih dipertentangkan. Sehingga mereka tidak fokus untuk menyembah Allah saja, masih gak puas. Maka mereka menyembah selain sembahan Allah. Karena masih mempertentangkan, membantah tentang keesaan Allah. Bantahan itu pun kata Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk. Loh, ini gimana? Bantahan itu tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk. Artinya gak masuk akal. Ya bukan petunjuk dari Allah. Masih ditambah lagi dengan yang lain. Dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya, bantahan itu. Makanya kita kembali ke pokok bahasan yang kita akan bahas ini di surat 28 ayat 74. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun. Besok yang dipertentangkan itu, yang dipertanyakan atau yang mereka itu menduakan Allah dengan yang lain.
Itu nanti ditanya oleh Allah. Aina syuraka'i alladzina kuntum tasumun. Surat 28 ayat 74. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka. Nggih, hari napa nih? Kiamat. Kiamat. Seru. Nyeru ngeten. Seraya berkata, Nggih. di manakah sekutu-sekutuku Loh, yang mana? dahulu kamu katakan? Mana sekutu-sekutu saya? Yang kamu dulu menyekutukan saya waktu di dunia. Mana? Mana sekutu-sekutu saya? Sing kok pada nombe aku biyen ndi? Ditanyakan oleh Allah. Maka karena yang disekutukan itu tidak muncul, ya nggak bisa jawab. Cuma di ayat lain itu disebutkan begini. Di ayat lain, misalkan di surat 6. Niki. Di surat 6 itu juga Allah mempertanyakan kepada mereka. Di ayat 22. Wa yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku aina suraka ukumul ladzina kuntum ta'zumun. Padha pertanyaane niki. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik. Kita dihimpun oleh Allah, dihimpun, dikumpulkan jadi satu di hari maksar. Terus Allah bertanya kepada orang yang menyekutukan Allah waktu di dunia itu, di manakah sembahan-sembahan kamu? loh, mana sembahan-sembahan kamu? Sang sembahan dulu Yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami. mana? Ya tidak muncul. Sembahan-sembahan itu tidak muncul. Tidak bisa mereka menunjukkan. Namun karena mulutnya ini belum dikunci oleh Allah, wong ngomong. Wong sing menyekutukan Allah itu ngomong ngeten di ayat 23. Summalam takum fitnatuhum illa angqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Niki lho. Kemudian tiadalah fitnah Nggih. mereka kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami tiadalah kami mempersekutukan Allah. Oh, niki, Pak. Kan balangi mana? Kemudian tiadalah fitnah mereka Enggak ada fitnah. Lanjut. kecuali mengatakan Wong muni ini. demi Allah Tuhan kami tiadalah kami mempersekutukan Allah. Demi Allah ya Allah, saya tidak mempersekutukan panjenengan. Muni ngoten. Karena belum ditutup. Mulutnya belum dikunci oleh Allah. Ngomong. Ya biasa lah, orang mungkir itu biasa di mana-mana, Pak. Wong nyolong ae ditakon, "Kok nyolong?" Mboten. Oleh baru ditotok baru muni nggih ngono lho. Ngertos. Iku wong nyolong nok kene. Nggih. Nek gorong ditotok kamu nggih. Nah, waktu di sana nanti juga begitu. Ditanya oleh Allah. Terus bagaimana orang tersebut? Allah memberitahu pada kita di ayat 24. Ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri. Oh. Gelon-gelon wong iki lho berdusta. Wong nok donya niku sebelum mati dulu dia mempersekutukan aku dengan batu, dia mempersekutukan aku dengan hari,
Dia mempersekutukan aku dengan laut, dia mempersekutukan aku dengan tumbuhan, batang tumbuhan, dan yang lain. Coba lihat itu, lihat bagaimana orang itu berdusta terhadap diri sendiri. Soalnya gak bisa mendatangkan yang disembah, Pak Bu. Allah menyatakan, lanjut ayat. Dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Balik. Dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Hilang, Pak Bu. Hilang daripada mereka sembahan-sembahan yang diadakan dulu tuh tidak ada. Karena itu orang yang percaya di dunia ini, percaya mendual, yo percaya Allah Maha Kuasa, yo percaya yang lain tuh berpengaruh dalam hidup. Besok ditanyakan, ono wong katanya mantu, dadak golek dino, kayak besaran ini wakil, soalnya apa? Hari besar, mereka percaya kalau hari bulan Idul Adha itu tidak ada masalah. Tapi hitungan Jawa namanya selo. Sadurunge besar itu, selo. Dzulqa'dah itu diwaca selo. Nggih, gak wani mantu, gak wani. Duwe gawe gak wani. Itu pun kalau terpaksa dihitung. Dihitung. Misalkan katanya mantu atau katanya nyunat pas dino Selasa Pahing misalkan. Dihitung Selasa telu Pahing songo. Piro? 12. Neng hitung ini. Mentek riek jodoh kemil. Oke. Wis 8 nggih. Terus mentek riek toto kemil, gak sida. Soale kemil lah, kale buwan kemil. Nek kencenge mentek terus. Ini namanya suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging. Ditanyakan oleh Allah nanti, mana hari yang dulu kamu percaya itu? Mana? Di ayat 23 tadi sebutkan begini. Tidak ada fitnah kan, kecuali mereka mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Ya Allah, saya tidak mempersekutukan panjenengan waktu di dunia. Anjene mulutnya gurung dikunci. Sekarang diremot sampai Allah, cret, gak bisa muni. Didatangkan yang pernah disembah. Di Quran surat 25 di ayat 17. Sing disembah teko ditekakno dina napa niku? Selasa Pahing ditekakno. Batu yang disembah ditekakno, akik ditekakno, keris ditekakno. Napa? Di situ alu buntu, semprong bolong. Anjane semprong mesti bolong. Ana semprong buntu ya gak iso digawe. Alu buntu ya mesti alu niku buntu, lek bolong gak kena gendeblok. Ditekakno. Di ayat 17 Allah menyatakan ini. Wa yauma yansuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Oh, dihimpun Pak Bu. Sing disembah selain Allah dihimpun
bareng wonge, bareng sing nyembah. Dihimpun ingat ta, dihimpun. No? Kumpulkan. Berarti sing disembah karo sing nyembah kumpul pisan. Besok nanti akan terjadi. Mari dikumpulno. Lalu Allah berkata kepada yang disembah. Nah, sing disembah ditakoni. Sing disembah. Kamu dulu Selasa Pahing ya. Nggih ya Allah. Kamu dulu batu ya? Iya ya Allah. Ditakoni kali Allah. Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Kilo. Kok nasi nyesatno hamba saya ini? Kan dikumpulno, Pak. Awak mutasi yang menyesatkan hamba saya ini? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Sing jenenge Selasa Pahing Bapak ambek kanca-kancane jawab ayat 18. Qalu subhanaka ma kana yang bagi lana annat takhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasul dzikra wa kanu qauman bura. Mereka yang disembah itu menjawab. Pak Bu. Jadi sing disembah itu jawab. Kayu ku jawab, Pak. Watu ku jawab. Masih dino sing dipercaya jawab padha ae. Jawabane ngeten. Maha suci Engkau, tidaklah patut kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Yo Pak Bu. Ya Allah, panjenengan itu pelindung saya ya Allah, Maha suci ya Allah. Engkau Maha suci. Kayune lho muni ngoten Bu. Engkau tempat berlindung. Saya berlindung pada Engkau ya Allah. Tidak patut aku mengambil Engkau untuk jadi selain Engkau. Engkau pelindung saya ya Allah. Lanjut. Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah niki masalahnya ya Allah. Panjenengan memberi mereka ini yang dikumpulkan. Panjenengan memberikan mereka ini, bapak-bapak mereka ini, panjenengan paringi kehidupan atau kenikmatan hidup. Karena mendapat kenikmatan dari panjenengan yang luar biasa, namanya rahmat dari panjenengan yang luar biasa ya Allah. Jari sing disembah. Sampai mereka lupa mengingati Engkau. Nah, mereka akhirnya lupa terhadap panjenengan. Saya yang disembah ya Allah. Lupa nyembah panjenengan, akhirnya nyembah saya. Saya ndak pernah minta disembah, bahasa kula Bapak. Terus sing disembah muni ngeten. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Mereka itu kaum yang binasa ya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sing disembah niku nek saiki gak ketok Bapak. Sik dianggap sik apa ya? Raket ngono ambek sing disembah. Koyok dekatnya kepada Allah orang itu. Padahal orang yang beriman itu sangat dekat kepada Allah. Tapi orang yang menyembah selain Allah itu dekatnya itu seperti dekat pada Allah. Jaluk sungguh-sungguh gak begejekan itu. Sungguh-sungguh konsentrasinya Pak Bu. Kita saja yang sudah benar Pak Bu menurut Allah. Sholatnya menclek loh Pak Bu. Kesungguhan itu kadang ngawar hilang. Maca Fatihah sak Fatihah tok ya. Eling njok jabone Fatihah niku nok 3 nok 4 lho. Eling umbah-umbah, eling ngetepno cucu. Nggih. Eling tuku bensin. Waktu Fatihah lho.
Orang sholat dari awal sampai akhir bisa konsentrasi itu yang baik. Tapi semua orang termasuk saya, itu mesti digodok karo iblis waktu diarahkan ke sana kemari. Tapi Allah sangat sayang terhadap orang yang dibelokkan oleh iblis itu, sangat sayang kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Jadi kalau orang itu sedang sholat lalu kok ingat sesuatu, kembali lagi, ya Allah saya sholat, juga ngomong dan batal yang ngomong ngono, sholatnya batal. Jadi kembali, ya Allah saya sedang sholat, dilanjutkan. Makanya harapannya Pak Bu, apa yang dibaca itu dimengerti. Itu nanti konsentrasinya bisa 80% sampai 90%. Contoh saja ya, ketika sujud subhanakallahumma. Napa? Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma firli. Itu kalau tahu isinya Pak Bu. Diwaca ping 3. Ketika duduk di antara dua sujud muni napa? Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lho niku tambahane wong niku. Iku ditambahi mbek wong-wong. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahfini wafuhani. Iku tambahan wong-wong. Hadisnya niku Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lho tok wis iku tok. Wong hadise ngono ta. Sing balik Rabbi firli wajburni luar fakni maneh. Macane ndablek kok. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tok gak tok. Ya wis ngono tok. Ngono ta? Itu hadisnya dari Rasulullah. Lah kok ono tambahan wong-wong sing nambahi. Jenenge wong-wong mbuh nambahi. Waktu rukuk dulu Pak Bu. Dulu sebelum turun surat An-Nasr. Rasulullah menyatakan ini. Lek rukuk ngene muni subhana rabbiyal. Mari. Subhana lho wabil hamdi mana? Iku ditambahi wong-wong niku. Jadi hadisnya subhana rabbiyal azim. Lek sujud subhana rabbiyal a'la. Terus ditambahin apa? Wong-wong iku. Sing nambahi wong-wong. Nggih. Nah itu perlu belajar hadis Bapak. Dibuka itu. Nah itu kalau kita konsentrasi Bapak, ketika sholat itu konsentrasi. Kita tidak akan lari ke sana kemari. Pikiran kita loh. Tidak akan lari ke sana kemari karena memperhatikan apa yang sedang dikonsentrasi tadi. Tahiyat ngoten. Sampai fil alamina innaka hamidum majid terus muni napa? Allahumma inni a'udzubika jahannama terus wa fitnatil mahya amin fitnatil masihid dajjal. Itu kalau diperhatikan Bu, diangan-angan. Konsentrasi sampai assalamualaikum sedang konsentrasi. Tapi lek ana wong salat tahiyatul apa ngomong apa niku? Assalamualaikum. Gak jelas kok. Wong maca tahiyat itu panjang.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu Rasulullah waktu Mi'raj. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jawabnya Rasulullah dari salamnya Allah itu. Itu kalau kita konsentrasi ya Bu, ya umpama digonang iblis rono seret balik mana cepet. Ya paling tidak dalam satu sholat itu oleh 80% atau 90%. Tapi ya ono sing sholat itu oleh 10% itu ono. Konsentrasinya itu. Karena dia tidak paham apa yang dilakukan itu. Nah, ketika orang tidak konsentrasi masih disayang oleh Allah, maksud saya tadi. Bahasa saya begini. Podo karo wong, podo karo arek cilik belajar melaku. Misalkan nek kuno nek tembok, anak itu diberdirikan gitu. Ibunya di sini, anak berdiri situ, ibunya di sini. Ditanya, ayo anak sini, arek belajar melaku. Kalau orang itu, anak itu masih belajar jalan Mbak Bu, jelungup enggak? Jelungup Mbak Bu. Setelah jelungup bangun lagi, jangan kepingin berjalan. Baru berdiri, jelungup lagi. Nun sewu. Apa responnya ibu? Halo? Dia apa no? Arek dijelungupno mana toh? Napa? Diparani, dirangkul anakku sayang. Saking senengnya dia berusaha untuk kembali bangkit. Dia berusaha untuk kembali bangkit, disayang oleh ibunya. Begitu juga kita. Ketika kita konsentrasi kepada Allah, diganggu oleh iblis, jatuh bangun, diganggu lagi, ya Allah saya sholat, bangun, jatuh lagi, diganggu lagi, ya Allah saya sholat, kembali lagi terus, dirangkul oleh Allah. Wahai hambaku, kau sungguh-sungguh kepingin konsentrasi, tapi memang di sebelahmu yang akan menghancurkan kamu. Makanya iblis ketika ngomong ini, ngomong nang Allah Pak, dalam hadis qudsi, iblis itu komentar gitu. Ya Allah, wa bi izzatika la ughyanahum arwahum fi ajsadihim. Wahai Allah yang maha izzati, saya akan saya akan menghancurkan anak cucu Adam, arwahum fi ajsadihim, selama arwahnya masih ada di jasadnya. Apa jawab Allah? Wa izzati wa jalali ya mal'un, demi kemuliaan aku, demi kebesaran saya, wahai yang terkutuk. Kalau kamu akan menghancurkan anak cucu Adam, hamba saya, aghfiru, saya akan mengampuni dia, walaupun kamu akan menghancurkan kesalahannya. Aku akan mengampuni. Mastaghfiruni, bagi siapa yang mau minta ampun kepadaku. Jadi iblis itu berupaya apa caranya manusia itu plong Mbak Bu, nol pada Allah. Tapi Allah masih mengampuni. Kok eling, loh, ya Allah saya kok berdosa ini, ya Allah saya berdosa, minta ampun. Diampuni oleh Allah walaupun setinggi langit. Allah masih membela kita, membela hambanya yang mau berusaha mendekat diri kepada Allah. Karena itu Bapak sekalian, kita disuruh meminta kepada Allah itu langsung. Saya buka surat 40 ayat 60.
Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Monggo. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya Nggih, kene berdoalah kepadaku niku napa artine? Minta. Mintalah kamu kepadaku. Ngoten. Artinya mendekat langsung kepada Allah. Mintalah kamu kepadaku. Lanjut. niscaya akan kuperkenankan bagimu. No. Tak perkenankan permintaanmu kalau kamu minta kepadaku. Di sini tidak ada kalimat kalau kamu minta, tapi Allah menyatakan, berdoalah kamu kepadaku, aku perkenankan bagimu. Di belakang ayat, Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, orang yang tidak mau minta Allah, tidak mau menyembah Allah, niku jenenge sombong. Lanjut. akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bon, di awal ayat Pak Bu, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini diperkenankan oleh Allah dengan catatan berdoa. Jadi Allah memperkenankan itu dengan catatan berdoa. Kalau tidak berdoa enggak. Dipertegas di surat 2 di ayat 186. Niki. Dipertegas oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Monggo. Dan Surat 2 apabila Pun Surat 2 ayat 186. Nggih. dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Ya Rasul, kalau hambaku tanya padamu ya Rasul tentang aku, jawaban gini. maka jawablah Nggih, jawaban gini. bahwasanya aku adalah dekat. Oh, Pak Bu. Allah itu dekat. Karena dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. nah di sini. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa atau memohon kepadaku. Jadi yang diperkenankan doanya itu yang mau berdoa. Kalau tidak mau berdoa, apa yang diperkenankan? Oh enggak ndonga. Ibadah itu adalah doa, Pak Bu. Panjenengan itu mulai dari Allahu Akbar, doa tok sampai tahiyat. Karena itu sholat itu doa. Dan kembali ke sini. Di surat 28 ayat 74 Ibnu Katsir memberikan penjelasan begini. Apa yang diterangkan dalam kelompok ayat ini merupakan seruan pula yang mengandung makna cemoohan dan kecaman bagi orang yang menyembah Tuhan lain di samping Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka di hadapan semua saksi nanti. Seraya berfirman, "Aina syuraka alladzina kuntum tazumun?" Itu di hadapan saksi, Bang. Mana sekutu-sekutu yang dahulu kamu katakan sekutu itu? Mana? Nah, dari ayat ini dapat diambil pelajaran. Pertama, semua sesembahan selain Allah akan berlepas diri. Berhala tidak bisa berbicara. Berhala tidak bisa menolong. Setan yang diikuti manusia juga akan berlepas diri. Setan itu berlepas diri. Sing diikuti, awake dhewe lak kadang-kadang ikut tuh. Napa enggak ikut?
Iku mboten. Mboten nggih. Karena sudah muni ngene. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Hafal kan ayat itu? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu yang nyata. Jari setan muni-muni ya. Jari ini setan. Tapi ketika duduk Pak Bu, ketika duduk, lalu ada orang berjalan wasno omahe. Mlaku duduk-duduk di rumah ini ana wong mlaku wasno omahe. Pikirane wong sing duwe omah, glon matane glon celalaan. Wasno omah. Ati nyolong iku. Nuwun sewu. Mboten niku jenenge napa? Napa? Suudzon. Suudzon iku kancane setan. Halo? Jarene setan ini, muni yo, aku musuhmu. Tapi sakmu saiki lak kancaku to. Terasa ndak? Enggak terasa. Ini ku jenenge dibawa oleh setan. Gak kerasa Pak Bu. Awake dhewe lho gak kerasa. Enak-enak denguk-denguk lho. Enak denguk-denguk. Misalkan seorang ibu misalkan denguk-denguk blonjo nang pasar. Liwat ngarepe omahe koncone. Ate mulai blonjo. Kok ndi yo? Blonjo. Saya mampir. Gak dek, kate masak iki mang bapake lho. Njaluk dimasakno kare. Wis rewele gak karu-karuan bapake iku masalah aku dadi bojone iku wangel. Dadi wong wedok iku. Wis tak jangan kunci jare njaluk jangan kunci yo jare gak enak. Iki njaluk kare iku komentari gak enak maneh. Akhire tuku dhewe. Iya ya padha mbek tangga iki lho ngarep iki lho. Padha mbek iku ngenteni geger ya gara-gara masak bojone. Gak mampir tapi setengah jam ngomong ten mriku aku. Ngertos? Gak mampir tapi ngomong setengah jam. Kadek sing diomong tanggane. Jari setan ini, muni yo innahu lakum aduwwum mubin. Muni yo bahwa sungguhnya setan musuh bagi kamu yang nyata. Tapi saiki koncoku kan. Terasa ndak? Nggak terasa. Bapak Ibu sekalian, karena itu setan nanti akan pidato. Kalau sudah yang masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka, setan pidato. Pidato ngeten, surat 14 ayat 22. Surat 14 ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtakum fakhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Monggo. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Hisab diselesaikan, sing masuk surga, sing masuk neraka masuk neraka. Setan pidato ngeten. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Semua jin, semua manusia. Janji Allah dulu itu janji yang benar. Siapa yang benar perbuatannya lurus sesuai dengan aturan Allah masuk surga, benar itu. Siapa yang menyeleweng menentang Allah masuk neraka, itu benar. Setan nomuni ngaten. Lanjut. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nah, setan menjanjikan pada diri kita sendiri, Pak Bu. Suudzon. Menjanjikan merasa dirinya lebih besar, lebih baik. Itu setan kan? Nggih. Merasa dirinya itu ujub, Pak Bu. Heran dengan perbuatannya. Itu setan kan? Jadi setan gini, itu
janji saya, lanjut. Sekali-kali Betul gitu ya. Janji saya itu adalah yang saya salahi, nggak benar. Kalau janji Allah benar, janji saya yang masuk ke dalam hatimu itu yang saya salahi, janji yang salah. Setan muni ngeten. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Oh, kamu tidak kuasa dengan saya juga tidak kuasa dengan terhadap kamu. Terus? Melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Aku biyen mek ngejak tok nang awakmu waktu nang donya, kon tak jak gelem. Aku mek ngejak tok, gak maksa ngejak tok, kon gelem. Dari setan ngeten. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Oh, kono aja nyalano aku saiki. Salahno dirimu sendiri, wong aku ngejak tok kon gelem. Kang gregetno ngeten. Nek donya diikuti, nek akhirat berlepas diri. Iki pidatone setan. Saiki ana wong menyembah selain Allah. Menurut yang nyembah, bener enggak? Benar. Kalau mereka dikatakan itu tidak benar atau diajak kepada tidak menyembah yang disembah itu, diajak untuk menyembah Allah saja, mau enggak? Nah mau. Geger, terjadi permusuhan, perang barang. Bapak Ibu sekalian, ternyata jari setan ngeten. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Nggih, terus? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Loh niki lho. Setan muni ngene kok. Aku enggak membenarkan kamu waktu di dunia. Kamu mempersekutukan aku dengan Allah kan? Enggak membenarkan sejak dahulu. Kamu salah, saya enggak membenarkan itu. Tapi wonge lah patuhnya luar biasa. Nah, itu Pak Bu. Lek gak maca ayat iki gak ero. Makane lek saiki awake dhewe maca ngene, aja melok setan. Ngono setan ku jange muni ngene arek. Nggih. Ikuti. Nanti dikacau oleh setan. Kono aja nyalano aku, salahno dirimu sendiri. Aku mengejak tok kok kon gelem. Tak jak gelem. Ojo disalahno aku. Gak enak Pak Bu katanya. Nah ngene iki balik nang donya maneh ya gak iso, kate ngaji nang Al-Basit ya wis buyar. Al-Basit wis buyar Pak Bu, wis kiamat. Gak ono wisan. Ngoten lho. Karena itu kembali ke sini. Setan itu berlepas diri. Ini pelajaran. Jadi semua sembahan selain Allah itu akan berlepas diri. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil, syirik tidak memiliki manfaat sedikit pun. Saat di dunia orang musyrik merasa kuburan keramat menolong, jimat bisa melindungi, dukun bisa menyelamatkan. Merasa selain Allah dapat memberi manfaat mutlak, tidak bisa. Pemane dukun apa mbek dhewe to. Yo pilek. Dukune lho yo pilek yo greges. Yo mencret ya. Wonge lho padha mbek dhewe, persis Pak dukun itu. Yo duwe bojo, duwe anak, yo duwe cucu. Masalahnya sama. Dadak kok ana wong lho nang dukun permasalahan mulai anake gurung payu rabi, dadak digawa nang ngene dukun. Jare dukune, "Wis engko sampean nang pasar sampean tuku kembang telu." Sampeyan tuku kembang telu, lek kepengin anak sampean ndang oleh juduk,
kula nek ngene perapatan dalan sampean muni sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sampeyan muni bismillahirrahmanirrahim. Aku gak guak kembang. Lah guak apa iku, Mang? Kok perapatan dalan lho, kembange dibuak, Pak. Nek aku gak buak kembang. Lah guak apa iku, Mang? Jare dukune ngene. Sapa sing ngelangkai kembang iku sing pertama ke ngelangkai ya iku dadi bojo jodone anak sampean. Ya lek gak wong gendeng kok. Halo. Ya lek gak pas ngelangkai wong gendeng. Gak mikir Pak. Dukune dhewe lho, anake lho gurung rabi. Lha ngono kok diminta menyelesaikan, ndak bisa. Yang menyelesaikan hanyalah Allah, bukan orang, bukan jimat, bukan kuburan, bukan punden. Karena mereka itu tidak memiliki manfaat sedikit pun selain Allah. Karena itu pada hari kiamat semuanya hilang, Pak, dan menjadi musuh. Sebagaimana dalam surat 19 ayat 81 dan ayat 82. Sampai terjemahkan. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak, kelak mereka sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya. Dan mereka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Jadi musuh. Dan sembahan itu akan mengingkari penyembahan. Dan diukur sing ayat 81. Harapannya sembahan selain Allah itu menjadi pelindung. Harapannya. Yo gak iso. Ya gak iso. Itu sama dengan disinggung oleh Allah. Di Quran surat 36 nih. Surat Yasin. Nggih. Surat Yasin ayat 74. Nah niki. Disinggung oleh Allah. Wattakhadhu min dunillahi aliha la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Oh niki lah. Mereka yang tidak beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh mengambil sembahan selain Allah. Tujuannya apa? Agar mereka mendapat pertolongan. Ini loh. Jadi wong sing nyembah patung ngoten niku kepingin mendapat pertolongan dari patung. Tapi nyatanya sing nolong patung iku sing nyembah apa patunge nolong sing nyembah? Halo? Sing nyembah nolong patung apa patunge nolong sing nyembah? Nggih, gak iso sarungan kan? Sing nyarungi sinten? Sing nyembah. Bukan patungnya nyarungi si nyembah, betul. Itu yang tidak disadari oleh orang. Makanya di ayat 75 menyatakan begini. La yastati'una nasrohum wa hum lahum juntum mudharun. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Bisa nolong. Lanjut. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Harapannya menjadi tentara yang untuk disiapkan untuk menjaganya, tapi gak bisa nolong. Malah si nolong sing nolong sing nyembah. Nggih, sing jaga. Sing nyembah. Kuatir berhalai dicolong wong. Kan kok nek dicolong wong Tuhane maut lah. Hilang wong. Nggih. Nah ini Bapak, yang tidak disadari oleh banyak orang. Yang nomor contoh konkret, orang yang bergantung pada jimatnya.
di dunia ini berkata, jimat ini yang menjaga saya. Ketika mati dan dibangkitkan, Allah bertanya, mana yang dahulu kau jadikan pelindung selain aku? Jimat itu tidak dapat menjawab, tidak dapat menolong. Di ayat tadi, surat 28 ayat 74 tadi. Contoh kedua, orang yang mengkultuskan manusia. Ada nggak manusia dikultuskan? Nah, di dunia ini menganggap tokoh tertentu, mengetahui yang gaib dianggap ngoten, dapat memberi keselamatan. Wong lo dianggap dapat memberi keselamatan, dapat mengabulkan permintaan. Wong lo, orang lo, koncone lo dianggap dapat mengabulkan permintaan. Tidak dapat, Bapak. Semuanya tidak dapat, tidak bisa. Lek mendoakan bisa. Dan itu doa itu diterima atau tidak, itu urusan Allah. Tidak bisa, itu lho wong pinter, doa makbul. Jadi siapa? Siapa sih ngomong doa makbul? Wong pinter, pinter ya apa? Pinter matematika, apa pinter bahasa Inggris, apa pinter bangunan, apa pinter apa? Pinter sih ya apa? Kok uang golek kepethuk uang liyane, iku lho wong pinter. Golek wong pinter mesti dukun, Bapak. Kalau nak wong pinter terus kiai mboten. Iku lho wong pinter, ustad enggak, mesti dukun. Pada hari kiamat tokoh tersebut tidak mampu membela dirinya sendiri, apalagi membela orang lain. Gak bisa, Bapak. Contoh yang ketiga, orang yang menolak dakwah tanpa alasan. Ketika di dunia ia berkata, saya ikut tradisi nenek moyang saya saja. Pada hari kiamat Allah meminta, mana bukti bahwa jalanmu benar? Tidak ada dalil yang dapat dia tunjukkan. Tapi nak dunya muni, mawajadna alaihi aba'ana. Tetapi aku tidak mengikuti Quran. Saya mengikuti apa yang saya dapati dari nenek moyang saya. Nenek moyangku ngerti enggak? Wong nenek moyang gak ngaji Quran yo gak iso. Gak iso ngaji Quran. Cuma oleh tuwoe ngoten tok. Oleh tuwo. Bukan pinter ngaji Quran, bukan pinter agama, bukan mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh tuwoe. Nah biasanya wong tuwa niku Pak Bu, wong kula wis tuwek ngono. Digugu ambek arek cilik-cilik lho, mbek cucu-cucune ngomongin mbahmu lho, rungokno omonge mbahmu. Rungokno. Walaupun gak bener dirungokno, Pak. Gak bener dirungokno terus digugu. Krana dadi mbah. Ngoten. Nah, kita ndak boleh gugu wong kalau tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan hadis, nggak boleh ikut. Perbuatan kita itu boleh berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasul. Kalau ndak ada contoh, ndak ada perintah, jangan lakukan. Walaupun orang tua yang mengajak, tidak boleh. Oh, Allah sendiri loh mengatakan ini. Fala tuti huma, kono ojo melok wong tuamu. Tapi Allah berpesan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Ojo melok aturane bapak ibumu sing mengajak kamu berbuat syirik. Oh, tapi ojo mbok senggrang-senggrang. Ojo melok wong tuamu. Allah yang katakan, cuma pergaulilah dengan baik. Terus gak melok wong tua, melok sapa? Wattabi sabila man anaba ilayya. Melok wong sing mendapat petunjuk. Ya orang lain, bukan orang tuamu. Ngoten. Itu di surat 31. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampeyan enggak takon? Betul ya?
Wis diterima naga. Muga-muga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.